Mit navn er Nadia Nadim. Jeg er 28 år. Jeg kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan. I dag er jeg angriber på det danske landshold, men læser også til læge. Jeg har altid kæmpet for min familie, for min fremtid, for mit hold og for mit land. Jeg har et mål i livet. Jeg vil være den bedste til alt, hvad jeg laver. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi kita lihat video yang menarik di tengah situasi yang saat ini sangat genting terhadap Afghanistan, dan ada seorang wanita yang luar biasa. Dia mengalami sesuatu yang di luar daripada apa yang dia mampu lakukan, tapi berubah adalah awal daripada kehidupan. Kalau tidak berubah, dia akan mati. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, nasibnya berkata lain. Bernama Nadia Nadim. Ketika umur 11 tahun, dia dibawa ke Denmark, dan di Denmark dijadikan warga negara Denmark. Dan saat itu dia sekolah dan bisa menekuni sepak bola. Dia bisa mencetak juga 200 gol dalam karirnya. Dan yang menarik, dia kuliah di kedokteran, dia mengambil spesialis bedah. Dan ajaibnya Bapak sekalian, dia menguasai 11 bahasa di dunia ini. Majalah Forbes mentakbiskan dia sebagai list of powerful women. Jadi Bapak sekalian, ternyata pagi ini kita mengerti bahwa kalau tidak berubah, maka kita akan mati. Kenapa saya katakan demikian? Ada seorang filsuf mengatakan yang bernama Heraklitus. Heraklitus berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua mengalami perubahan. Yang abadi adalah justru perubahan itu sendiri. Itu sebabnya Jack Welch berkata, berubahlah sebelum Anda dipaksa untuk berubah. Dan ternyata tepat. Pepatah Romawi mengatakan bahwa crescit in cundo, artinya perubahan adalah inti dan pertanda adanya kehidupan. Wah, luar biasa pagi ini Bapak sekalian. Kalau kita bayangkan, contoh adalah kenapa kecoa dan paus bisa bertahan. Kecoa dan dinosaurus hidup bersamaan di Colorado. Di Colorado itu rawanya begitu besar. Pada saat itu, ketika rawa itu kering, ternyata dinosaurus punah. Dan fosil-fosilnya sekarang sudah banyak ditemukan. Dan saudara lihat, apakah kecoa punah? Kecoa saat ini mendominasi dalam dunia kita kan. Dan terakhir, kita lihat ternyata seekor paus yang kita lihat sekarang itu berbentuk ikan. Dulu dia berbentuk hewan seperti dinosaurus, Bapak-Bapak sekalian. Dia punya kaki, dan ketika beradaptasi sehingga kakinya, karena dia es mencair di kutub, dan akhirnya permukaan dunia ini 2/3-nya adalah air, sehingga ikan paus bisa beradaptasi. Itulah yang saya sebut perubahan. Bagaimana Alkitab memandang perubahan itu seperti apa? Kita akan buka di dalam Matius 9 ayat 17. Yesus berkata kepada kita pada pagi ini, begitu pula anggur yang baru yang diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bapak sekalian, perumpamaan ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu, diwakili orang-orang Farisi, menekankan kehidupan yang penuh dengan aturan-aturan. Jadi kalau kita misalnya beragama dengan baik, ikuti aturan agama sehingga kehidupan kita lebih baik sebelumnya. Apakah demikian? Maka Yesus berkata bahwa hidup kalau dipenuhi dengan aturan-aturan agama, pemikiran kita tidak akan berubah. Kalau kita mengerti bahwa agama itu menyebabkan kita punah, kenapa agama ini selalu kita pertahankan? Itulah aturan-aturan yang menyebabkan Yesus hadir di dunia ini dan memberikan pengertian yang ajaib pada kita. Pagi ini Bapak sekalian, biarlah kita menjadi anggur yang baru dan kantong yang baru. Artinya cara berpikir kita baru dan menjadi anggur yang baru. Artinya hidup kita harus elastis. Cara berpikir kita kuno atau cara berpikir kita terlalu mempertahankan sesuatu yang lama, kita akan punah seperti di Afghanistan itu. Jadi ternyata di Afghanistan itu penuh dengan kekerasan. Kenapa orang tidak mau kuasai oleh Taliban? Karena Taliban itu penuh dengan kekerasan dan memaksa sesuatu yang menurut aturannya adalah yang terbaik. Tapi itulah menyebabkan kepunahan, Bapak sekalian. Taliban itu sama seperti bangsa Yahudi. Dia memperlakukan peraturan-peraturan yang menurutnya dia paling baik dan mempertahankan apa yang dikatakan baik. Apa yang saya katakan demikian? Coba bayangkan Bapak sekalian. Di Taliban itu saat mereka memerintah sebelumnya, sekarang kan
baru memerintah nih. Saat memerintah selama 5 tahun, Bapak sekalian, Taliban memperlakukan hukum-hukum yang berdasarkan kitab suci keagamaan. Sehingga Bapak sekalian, yang menarik Bapak sekalian, pertama, mereka menganggap bahwa minum-minuman itu, maaf saya katakan, haram. Tapi dia menjual opium kepada kartel-kartel yang ada di perdagangan dunia. Itulah pendapatan mereka. Tapi apa yang terjadi? Perempuan tidak dikasih kesempatan seluas-luasnya. Sehingga perempuan sangat dijajah. Waktu mereka menjajah 5 tahun itu, semua perempuan, maaf, itu di rumah tidak punya kekuatan, tidak punya punya kesempatan. Sehingga perempuan-perempuan itu seperti anggapannya sudah dijajah sama sekali. Di rumah itu rumah di sana harus dibuat hitam, dicat hitam supaya jangan kelihatan ada perempuan. Tapi pemimpin-pemimpinnya justru dilakukan dengan tidak adil berdasarkan apa yang mereka tahu dari tulisan kitab suci mereka. Bapak sekalian, bukankah pada saat ini kita juga dijebak oleh agama, menyebabkan agama itu bukan membuat kita selamat, tapi justru agama itu membuat kita pemikirannya malah makin tidak jelas, Bapak sekalian. Tidak ada perubahan. Coba lihat, kenapa ikut Yesus itu sesuatu yang luar biasa? Karena Bapak sekalian, ketika kita mengikut agama, harus menjalankan aturan yang diperlukan agama tersebut, baru disebut pengikut agama. Apakah baptisan menyebabkan keselamatan? Kalau baptisan menyebabkan keselamatan, wah, orang pasti berbondong-bondong minta dibaptis supaya selamat. Tapi perhatikan Bapak sekalian, penjahat yang di samping Yesus tidak pernah dibaptis, namun selamat. Itu pertanyaan jelas kan? Itulah pemikiran yang kita harus rubah. Keselamatan tidak tergantung berapa banyak Anda beribadah kan? Berdoa yang diminta adalah, sudahkah kita mentuhankan Yesus Kristus dalam hati kita? Apalah artinya persembahan yang kalau kita buat di gereja, di beberapa tempat yang kita buat, kalau hati kita hanya buat pansos untuk dikatakan lebih luar biasa. Padahal Yesus melihat hati, bukan melihat apa yang saudara perbuat di depan kamera, di depan mass media, di depan medsos. Bapak sekalian, jadi yang jelas hari ini kita lihat bahwa berubah itu harus, kalau nggak berubah kita akan mati. Bukankah semua yang dipatok itu sesuatu yang bagus tidak akan bagus atau baik kalau kita mematok sesuatu itu menurut pikiran kita. Yang jelas adalah iman itu bukan ritual. Orang benar hidup oleh iman. Dari iman, oleh iman berakhir dengan iman. Kekristenan melihat iman itu harus lebih besar daripada keagamaan yang sifatnya ritual. Kenapa dunia gagal? Kenapa kita sekarang sebagai bangsa Indonesia merdeka tapi belum merdeka? Kehidupan ini, dunia ini selalu dipandang lebih besar daripada iman kita. Jadi Bapak sekalian, saya katakan demikian. Kenapa kita tidak mengalami perubahan hidup? Karena kita bisa masuk dengan dimensinya Tuhan dengan cara iman. Iman itu adalah cara masuk kita kepada cara berpikirnya Tuhan. Kalau kita tidak pernah berpikirnya Tuhan itu dengan iman, maka kita tidak akan mengerti apa itu iman. Sehingga apa yang bisa kita lakukan seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu atau orang Farisi pada saat itu. Hukum Taurat menjadi sesuatu yang luar biasa karena pembuktiannya sudah sahih. Sehingga diperlakukan, memang hukum Taurat tidak salah, tapi hukum Taurat itu diperlakukan dan dibukukan menjadi suatu hukum yang artinya kalau dalam bahasa saya saklek, artinya dalam bahasa saya selalu tegas. Tapi tidak ada perkembangan zaman, cara berpikir yang baru. Maka Bapak Saudara sekalian, pemahaman akan berubah. Sehingga kehidupan kita pun justru bukannya menjadi lebih baik, tapi justru dikatakan sangat-sangat kelihatannya lebih baik. Tapi itulah yang kita katakan. Makanya beberapa ahli mengatakan pada kita, hidup ini kita harus berubah. Pada saat situasi sulit seperti ini pun kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, maka kita akan, ya Bapak bisa bayangkan. Itulah firman Tuhan menjadi berkat buat kita, biar kita bisa melihat Tuhan, dan Tuhan memandang kehidupan kita dengan iman yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, biarlah berkat menjadi kehidupan kami, dan kehidupan itu menjadi berkat yang luar biasa. Ajar kami melihat Tuhan, dan Tuhan juga melihat kami sebagai sesuatu yang luar biasa. Sehingga kami bukan menjadi anggur yang lama dengan wadah yang lama, tapi kami menjadi anggur yang baru dengan wadah yang baru, sehingga kami bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami hidup tidak kaku, hidup dengan tidak mempertahankan sesuatu yang tidak jelas, sehingga kami Tuhan bisa melihat Engkau dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.